Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 33 yang ingin merepresentasikan tugas kelompok struktur beton, kolom, dan fondasi. Next. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri Raya Adha Zakaria dengan NIM D100210282. Saya Raras Noviana Putri Ramadhani dengan NIM D100210285. Ada saya Melati Sekar Pertiwi dengan NIM D100210291. Dan saya Arya Ginugroho dengan NIM D100210292. Saya Yomako Rimba dengan NIM D100210343. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 1, yaitu buatlah diagram interaksi kolom 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% untuk kolom sesuai dengan tabel soal. Next. Di sini saya mengambil contoh untuk perhitungan 1% dengan ketentuan dari soal untuk dimensi kolom 350 mm kali 350 mm dan nilai DS 50 mm, nilai FC aksen yaitu 25 MPa dan FY 400 MPa. Dari tinjauan pertama yaitu tinjauan beban sentris didapat nilai HIO yaitu 0,651 dan Himax yaitu 0,521 setelah melakukan perhitungan reduksi PO dan PN max. Tinjauan yang kedua yaitu tinjauan beton tekan menentukan ketika C lebih dari CB. Di sini kami mengambil nilai C yaitu 200 karena nilai CB yaitu 180 mm. Setelah melakukan perhitungan didapat nilai reduksi PN yaitu 861,656 kN per milimeter. Nilai reduksi MN yaitu 1088001,875 kN/mm dan nilai Hi yaitu 0,281 dan nilai R 0,102. Next. Tinjauan yang ketiga yaitu tinjauan pada keadaan seimbang atau balance yang terjadi ketika C sama dengan CB. Dilakukan perhitungan yang serupa sehingga didapatkan nilai PNB yaitu 739,659 kN dan nilai MNB yaitu 112.668,948 kN, nilai HIB yaitu 0,242, RB 0,105. Poin yang keempat yaitu keadaan tulang tarik menentukan terjadi ketika C kurang dari CB dan diambil nilai C yaitu 160 mm. Didapatkan hasil perhitungan dari rumus-rumus yang serupa dengan perhitungan atasnya yaitu nilai HR 0,215 dan 0,103 serta nilai PN 657,475 kN dan nilai MN 11062,325 kN. Diperoleh dengan nilai PU reduksi yaitu 306,250 kN yaitu PU terkecil dan nilai reduksi yaitu 0,100. Next. Tinjauan yang terakhir yaitu tinjauan pada keadaan P sama dengan 0, di mana didapatkan nilai R setelah melakukan reduksi yang pertama yaitu reduksi 0,65 pada nilai MN, yaitu nilai R sama dengan 0,049, dan setelah mereduksi nilai MN dengan reduksi 0,9, didapatkan R sama dengan 0,067. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pengisian nilai-nilai yang ada di tabel ini menggunakan nilai yang telah dihitung dari hasil perhitungan sebelumnya. Pada tabel yang pertama, itu memasukkan nilai Q, beban sentris Q yang telah didapat dari perhitungan sebelumnya. Lalu untuk tabel yang kedua, itu untuk menghitung nilai beban sentris Q max yang R, digunakan rumus Q max sama dengan beban sentris dikurangi Q max dibagi dengan beban sentris dikurangi C sama dengan 200 dikali dengan RC sama dengan 200. Lalu didapatkan hasil 0,036. Lalu selanjutnya untuk yang poin nomor 2, 3, 4 itu menggunakan nilai yang ada di tabel sebelumnya. Lalu untuk mencari nilai QF yang R digunakan rumus QFR sama dengan
F sama dengan 0,65 yang Q ditambah QF yang Q dibagi dengan QC sama dengan 160 dikali dengan RC sama dengan 160 dikurangi RF sama dengan 0,65 lalu didapatkan hasil 0,025. Selanjutnya untuk tabel yang ketiga ini itu adalah hasil rekap dari semua nilai yang telah didapatkan. Lalu selanjutnya ini ada diagram yang didapatkan dari memasukkan data-data yang ada pada tabel. Next. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu buatlah diagram interaksi dari kolom berikut soal sesuai dengan tabel. Tulangan menyebar merata pada kolom. Jika tidak simetris, silahkan pilih salah satu sumbu yang terbesar. Cek apakah beban PU dan MU yang terjadi masih dapat ditahan oleh kolom. Bandingkan hasil diagram interaksi saudara dengan aplikasi PCA kolom atau SP kolom atau lainnya. Next. Hitungan penyelesaian. Yang pertama itu kecukupan dimensi kolom. Diketahui dari pembuatan diagram perancangan kolom seperti pada slide yang telah ditampilkan. Yang pertama itu tujuan beban sentris. Didapat hasil dari Q maksimal yaitu 0,735. Yang kedua, tinjauan beton tekan menentukan terjadi jika C lebih dari CB. Didapat faktor reduksi PN sama dengan 920,678 dan juga faktor reduksi MN sama dengan 160,446. Next. Yang ketiga, tinjauan pada keadaan seimbang atau balance terjadi PS nilai C sama dengan CB. Didapat nilai faktor reduksi PNP sama dengan 739,659 dan juga faktor reduksi MNB sama dengan 171,691. Yang keempat yaitu keadaan tulangan tarik menentukan terjadi C kurang dari CB. Didapat faktor reduksi PN sama dengan 657,475 kN dan juga faktor reduksi MN sama dengan 169,184 kN. Next. Yang kelima, tinjauan keadaan beban P sama dengan 0. Faktor reduksi sama dengan 0,60, maka faktor reduksi MN sama dengan 153,891 kNmm. Faktor reduksi sama dengan 0,900, maka faktor reduksi MN sama dengan 213,079 kNmm. Next. Setelah itu kita bandingkan hasil diagram interaksi dengan Excel dan aplikasi PCA kolom. Dari diagram interaksi dengan aplikasi mikroskop Excel, garis horizontal melalui PU 1000 kN dan garis vertikal melalui MU 500 kN berpotongan di titik R. Karena di diagram Excel, titik R tidak berada di dalam diagram quad design. Sedangkan dari diagram interaksi dengan aplikasi PCA kolom, terlihat bahwa beban yang diinput berada di luar diagram. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa kolom dengan penampang kolom 350 mm kali 350 mm dengan jumlah tulangan 12 buah dan diameter 22 tidak dapat menahan beban yang diterapkan. Next. Itu gambar detail tulangan berdasarkan soal nomor 2 dengan lengkap sesuai kaidah gambar kerja di lapangan. Next. Nah, ini merupakan gambar detail tulangan dari pekerjaan di atas dengan DS 50 mm, D 22 mm, dimensi kolom 350 kali 350 dan jarak antar tulangan 62,5 mm. Baik, cukup.
Mik. Next. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.